Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Adi Sucipto dan juga ibu-ibu dari Majelis Talim An-Naba. Tema kita hari ini itu tentang amalan-amalan pembersih hati. Silakan ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Dian dari Majelis Taklim An-Naba. Masalah pemaparan tadi masalah hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Ya. Kadang-kadang kita Pak Ustadz sering kita terbawa emosi Pak Ustadz ya. Kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari atau sadar karena terlalu emosi, kadang kita marah sama anak. Marah sama anak kadang ngomongnya, sudah kalau cak itu pergilah dari rumah. Iya. Kalau bisa hidup dewe. Atau ibu yang pergi gitu ya. Atau saya pergi ya. Atau ibu yang pergi. Nah, kadang-kadang kita Pak Ustadz sudah itu marah. Udah sekarang kita sadarin, oh aku ini udah kelewatan sama anak. Apa langsung kita boleh minta maaf sama anak atau gimana Pak Ustadz agar biar hati kita lapang. Karena kadang sudah marah sama anak tuh kadang-kadang Pak Ustadz sampai besok masih kepikiran, masih terbawa tidur, kadang kita nangis sendiri Pak Ustadz. Gimana solusinya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amarah itu sifat jelek hati. Karena orang yang suka marah, hatinya bermasalah. Ya. Maka Bapak Ibu, salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi minta nasihat. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Pendek kalimatnya dan jawabannya pendek banget Bu. La taghdab, jangan marah. Waraddada miraran, la taghdab. Diulang sampai 3 kali, jangan marah gitu. Kenapa? Karena marah itu nggak baik. Ya. Marah itu kan Keluar amarah semua, ya. Amarah itu kan api sebenarnya. Api yang menyala-nyala. Api itu dari setan. Karena setan itu diciptakan dari api. Ya. Dan orang yang marah itu nggak bagus secara kesehatan, juga nggak bagus secara jiwa, nggak bagus, berarti hatinya bermasalah. Maka orang-orang yang masuk ke dalam surga itu yang luasnya selangit dan bumi itu adalah dikatakan oleh Allah allazi nainfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan amarah. Nah, kalau kita bisa menahan amarah, itu adalah ciri-ciri orang yang akan masuk surga dan ciri-ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi tapi ayo Ranti, marah itu sifat manusia. Ya. Emang sudah ada pada diri kita. Cuman bagaimana kita mengelola amarah ini supaya amarah ini jangan sampai meledak, berlebihan gitu, sampai dengan ucapan-ucapan yang nggak baik. Nah, seperti ini Bu, ada kisah Imam Sudais. Imam Sudais dulu, Imam Sudais tahu Bu ya? Itu Imam Masjidil Haram. Dalam beberapa kitab yang saya baca itu, Imam Sudais itu punya ibu. Ibunya lagi bikin kue. Imam Sudais waktu itu masih kecil, ya. Kemudian kuenya tadi, roti itu disiram pakai debu, pasir. Kotorannya. Karena kalau ibu-ibu masak kue disiram, gimana perasaannya Bu? Mungkin amarahnya bergejolak ya, pasti itu. Ya jangan ibu saya aja marah gitu. Iya. Tapi kalimat yang terlontar dari ibu tadi, ya ibunya Sudais tadi, apa kata dia? Dia marah, dia luapkan amarahnya. Tapi dia bisa mengontrol kata-katanya. Dengan kata apa? Ya Allah, jadikan anakku nanti jadi imam besar gitu di Masjidil Haram. Ternyata kalimat itu makbul. Iya, dan sekarang Imam Sudais adalah termasuk imam yang besar di Masjidil Haram dan sangat disukai oleh jutaan jamaah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita marah tidak apa-apa, tapi lampiaskan marah itu dengan baik. Misalkan, Allah ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Ketika marah dia istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu ya. Atau kalau kita marah sama suami kita, ngomong yang bagus. Nah gitu ya, bilang sama suami kita, papa nih tambah ganteng gitu ya. Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Bisa nggak kayak gitu? Sulit ya. Sulit ya. Ini nggak senyesal saya ketemu dengan kamu. Jadi, itu bukan marah, merayu Pak Ustadz. Bisa nggak kira-kira mengelola marah kayak itu, Bu ya? Kadang-kadang Pak Ustadz
sekali, wah mintalah kamu jadi orang hebat, woi biar kamu. Benar-benar. Nah, jadi Bu, satu lagi nih Bu, kata Buya Yahya itu ketika membersihkan hati, kata beliau, salah satu yang paling mujarab juga untuk membersihkan hati kita itu apabila kita terzolimi oleh orang lain, maka ketika itu kita mendoakan dia. Misalkan seperti apa ya, kita dicaci maki ya atau difitnah, padahal itu nggak benar ya. Nah, kemudian waktu itu juga kita berdoa pada Allah, doa kita kepada Allah itu tidak diketahui oleh dia. Nah gitu ya, kata Rasulullah itu, barang siapa yang mendoakan saudaranya bi ghairi zahir, tanpa diketahui oleh si fulan tadi, maka doa itu sangat mustajab, dikabulkan. Nah, dikabulkan untuk siapa? Untuk dia. Contoh gini ya, ya Allah si fulanah tadi memfitnah saya seperti ini, tolong limpahkan hidayah taufik kepadanya ya Allah. Nah, kata malaikat untukmu pertama kali. Ya, jadi kalau kita doakan kebaikan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, doa itu cepat sekali makbulnya untuk kita. Ya, untuk kita mendoa, padahal kita mendoa untuk dia ya. Nah, di samping itu juga tentu doa itu ditujukan untuk si fulan supaya dia diberikan hidayah. Tetapi hidayah kelenturan doa itu yang pertama kali untuk kita. Untuk kita ya, dulu itu ya, mustajab banget itu. Nah, boleh ibu-ibu nanti mau Bu nyoba Bu, dipraktekin mau Bu ya. nyoba dizolimi. Karena setiap Coba Bu perjalanan Dian hidup zolimi dulu, Bu Elmi. nggak bisa dipaksa gitu. Jadi gitu Bu ya, karena perjalanan hidup kita pasti menemukan yang namanya hal seperti itu. Tapi beruntunglah Bu. Kenapa beruntung? Karena dengan seperti itu Allah mengangkat derajat kita. Ya. Amin ya Allah. Kadang-kadang orang kan kita tanpa sadari ya Pak Ustadz ya, sering lah mencaci maki kita. Kadang kita tanpa sadar, mintalah dibuka pintu hatinya jangan sampai dia membenci kita. Bagus tuh. Itu salah satu kalimat doa. Ya Allah, ya minta ya Allah supaya hatinya dibuka. Sebelum hatinya dibuka oleh Allah, hati kita dulu udah dibuka seluas-luasnya. Gitu Bu. Itu kata para ulama seperti itu. Termasuk bersihkan hati dia ya Allah, pada hakikatnya membersihkan hati kita gitu ya. Nah gitu. Makanya Rasulullah itu Bu, ketika dia berdakwah dicaci maki, kemudian diludahi, pakai berdarah, apa kata Rasulullah? Innahum qaumun lam ya'lamun. Mereka itu kaum yang belum mengetahui. Gitu ya. Saya berharap suatu saat ada generasi mereka yang akan beriman dengan apa yang saya bawa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata negeri seperti Taif itu semuanya beriman sampai hari ini. Dan mereka orang yang pertama membela Rasulullah. Nah, jadi kalimat-kalimat doa tadi. Nah, gitu. Jadi intinya mau baik, mau lagi marah juga tetap kata-kata keluar adalah kata-kata yang baik gitu ya Pak Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Ibu untuk pertanyaannya, kita akan jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.